au malan haraman atau menghalalkan harta yang haram, au ghairu zalik atau yang daripada itu minal muharramat daripada yang haram-haram. Wa min ghairi dan daripada tidak ayyuzhiral kuffaru ala auratil muslimin, bahwa dia tidak ayyuzhiral kuffar, selama dia tidak memperlihatkan terhadap orang kafir itu aurat kaum muslimin dan rahasia kaum muslimin. Artinya tidak sampai laun marak terjadi di lain para sahabat-sahabat seniman berhijrah ke Madinah dengan Mekah. Tetap Islam, lalu tetap hidupkan dia pada kaum kufar Quraisy di Mekah. Maka Arab kadang-kadang mau dibujuk isi kaum kufar untuk menceritakan program-program Rasulullah SAW, baik dalam program berkaitan kerja keagamaan ataupun berkaitan kerja kenegaraan, perekonomian, pendidikan, bahkan keamanan. Nah, ia kadang-kadang lalu dulu tidak sadar menceritakan ini tersadap sih dengan kafir Mekah. Akhirnya dengan kafir Mekah tahu strategi sini mengatasi. Berarti marantan sih terjadi deh waktu terjadi perang Uhud, perang Hunain. Ya, bocor rahasia. Nah, tidak sampai terjadi pembocoran rahasia nih. Tidak sampai terjadi pembocoran rahasia lantaran ya rapat hubungannya. Jadi serapat-rapatnya harus tetap terjaga rahasia kaum muslimin. Karena tidak sampai laun ia jadi alasannya untuk mendiskreditkan umat Islam. Ya, dari sisi kelemahan laun ya. Dan misalnya tahu dengan Islam lalu si miskin lamun wah tebeng berkali-kali kaum muslimin apapun tatejak gerak ikut. Misal ini bercerita dan Islam terhadap dengan kafir, apalagi dia mau merarikkan salah sopok daripada anggota keluarga, niscaya laun siling-siling akan ikut di pasar. Waalaikumsalam. Ya, ini bercerita. Terus langsunglah penelitian laun. Dia cukup hanya dengan cerita doang, lalu penelitian. Dan teliti, tentu. Kan berarti sebuah berawal daripada sebuah cerita. Langsung setelah menyimpulkan tentu sesuai keceritaan, langsung eksekusi. Mulailah ia mempengaruhi kaum muslimin dengan perbeng dulu berkali-kali, akhirnya oleh jadi pengikut setia. Marantasi terjadi di Spanyol ini luwih masjid-masjid lain terubah jadi gereja. Nah, kemudian oleh Spanyol banyak dengan komunis gereja, tapi kadang-kadang ini jadi gereja karena kosong banyak. Akhirnya lamun Arab dengan Islam isi memiliki power untuk mengembalikannya jadi masjid, sehingga bawi kembali. Jadi dengan Islam isi lain murtad lo bawi kembali. Dan kalau Spanyol lain memang dia nanti imbangin muslimin baru daripada Spanyol ini dengan dakwah. Artinya hanya tebar benih, lalu dia merawat benih. Hanya sekedar yang kurang lah dia pilih. Dan harap segerawatnya. Saat lah dia tahu datang dengan si Nasrani, datang dengan Yahudi. Bahkan lamun si datang ini adalah dengan komunis dan si beragama marantali Cina. Yahudi pun bantu nih Yahudi ini si Cina. Sehingga di dalam beragama ya terjadi banyak komunis Cina kan terkenal, kita mencetung, kemudian marxisme sampai Korea Utara, Korea Selatan
Ya lalu makin ini mulailah para imigran Indonesia mulailah mengadakan gerakan-gerakan. Para Amerika penuh di Indonesia, penuh di Amerika dan Indonesia. Nah seandainya berinisiatif untuk mengislamkan dengan Amerika sebanyak-banyaknya ke Islam, terutama sekali si kulit hitam, karena kulit hitam ini kan mendapatkan diskriminasi daripada kulit putih secara Amerika, sehingga tokoh bintang film Hollywood si bidang pelik kanggas kaum Islam duit kan centang Islam. Nah ini lamuna memang rencana untuk jadi dengan Islam, sehingga Amerika merupakan salah satu daripada pengembangan dakwah Islam ke depan. Jepang mulai semarak, Korea buru-buru dah mulai. Nah ini termasuk dengan siap untuk mengembangkan dakwah melalui mudahanah, karena lain Islam pun datang di Indonesia melalui proses mudahanahnya, sehingga kalau diperhatikan sabda Rasul, ja'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu datang secara asing dan akan pergi pun secara asing. Artinya suatu negara didatangi Islam dengan cara dia sadar dengan Islamin, kemudian lamun dia terimbangi sesuatu bimbingan pembinaan, maka Islam pun akan meninggalkan negara-negara itu dengan cara asing. Ya, ada teringat doang lah ongkat daripada alam sah perwira negara jadi Menteri Agama sekitar tahun 76-77. Ya, mengatakan bahwa memang Islam ini tidak akan hengkang dari bumi, tetapi adakah yang bisa menjamin Islam itu tidak akan hengkang dari Indonesia? Namun di darat upaya itu untuk membina kaum muslimin. Nah, ini adalah menurut perandian daripada alam sahara atau perwira negara jadi atau Menteri Agama lagi. Ya maksudnya mengungkapnya adalah anti kaum muslim ini betul-betul berjuang mempertahankan Islam di Indonesia, karena memang melihat gejala lain dari tahun 76-77 melihat gejala bahwa persentase daripada kaum muslim Indonesia semakin menurun. Dalam arti kan ya terkebut misionarisme, artinya lain 99% jadi 95%, jadi 90%, kemudian pagi ini tinggal 85%. Boleh jadi dari segi personil berombok, lagu personil agama lain pun berombok. Ya, menyebabkan terjadi rasis menurun persentase. Nah, banyak faktor menyebabkan dengan fobia Islam, takut menganut agama Islam. Salah satunya adalah tindakan-tindakan daripada dengan isi radikal. Nah, sehingga menganggap bahwa Islamnya adalah sebagai momok yang menakutkan. Apalagi kadang-kadang balik ya sila pengaruh isi batur mesa nur wami jadi dari Islam. Allah Akbar lagu sekenak sedar. Ya tidak jadi alasan isi dengan isi wah murtad sekaligus ya tapi tidak jadi pembeli. Karena namun dalam agama lainnya biasa kan dengan Islam isi murtad nu langsung ya namun memang terpina jadi pemuka agama si tamanya agama baru tamanya. Jadi di Lombok banyak siwa jadi pendeta, banyak siwa jadi pendeta karena ada benda agama Islam langsung pindah apa dalam murtad jadi pendeta. Lalu masih karena ini memang kadang-kadang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, keturunan dengan kuat agamanya, terus ya sugul dengan Islam dari murtad. Warak pendeta no ozen
Limbe tak dengar ni. Dodo masih tahu ni lalu. Pegangan kuasen tu dengan nombor tengah tu. Tamat sanawiyah. Banyak tamat-tamat alia bahkan sarjana Lombok baik ini maupun mana. Ini adalah karena ia lamun cara bahasa kasar ia terusir dengan Islam. Ia terusir. Kemudian lagu dan ini terlepas daripada Arab penyembah, si nyembah bagian baik eksternal maupun internal. Nah justru inilah ia harus waspadai, karena bagaimanapun kita berkewajiban berkhidmah kepada Islam ini, kewajiban berkhidmah kepada Islam dengan menunjukkan identitas Islam isi benar-benar membuat dengan lain menjadi simpati terhadap Islam. Karena sampai membuat yang lain menjadi fobia terhadap Islam, jadi ketakutan terhadap Islam. Dan menganut agama Islam jadi burung. Karena apa? Karena kaum muslimin dia menunjukkan identitas Islam isi loyal, isi rahmatan lil alamin, lebih menunjukkan emosional, sehingga ia ada ketakutan dengan menganut agama Islam. Atut menganut misalnya secara terpaksa. Namun terpaksa memang kadang-kadang terjadilah pembalikan. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala la takunu illa ma'a khawfil qatli. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wattaqiyah ini dari istilah taqiyah dari kalimat illa antak tattaku tuqatan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala daf'an an nafsihi min ghairi an yastahilla daman haraman aw malan haraman aw ghayra dhalika min al-muharramati wa min ghairi an yuzhira al-kuffara ala auratil muslimin, dan tanpa ada upaya untuk menampakkan kepada orang kafir itu rahasia kaum muslimin. Wattaqiyatu, dan taqiyah arti taqiyahnya adalah berasal dari kalimat ketakutan, dari kalimat antak taku minhum tuqata. Kemudian taqiyahnya pun ini mengandung arti perlindungan diri, artinya memelihara diri daripada gangguan kaum kufar. La takunu, tidak ada itu taqiyah illa ma'a khawfil qatli, kecuali bersama takutnya peperangan. Ma'asahatil niyati, beserta sahnya niat. Artinya dalam niat adalah ente takut misalnya secara zahir. Lagu sedikit pun takut secara zahir ini ndek nara gen sampai tujuannya untuk mengikis keimanan atau gen mengikuti ajakan-ajakan daripada kufar untuk melancarkan syariat agamanya, syariat kekafiran. Dilarang sekalipun tujuan itu, lalu tetap ya berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Cuma dua doang mengikuti peraturan si berlaku di dalam sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau sebuah negara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ruya anil Hasani, diriwayatkan daripada Hasan, annahu qala at-taqiyatu jaizatun lil mu'minin. Taqiyah itu boleh bagi orang mukmin. Jadi berbeda kata taqiyah menurut dengan Syiah. Taqiyah. Jadi taqiyah itu menurut dan Syiah termasuk tasawuf. Ya, taqiyah. Lah dia memilih tasawuf. Bahkan Arab beberapa komunitas Islam selain daripada Syiah menyebut tasawufnya dengan taqiyah. Lalu berdepan tasawuf misalnya di Arab di zaman Rasulullah ini bid'ah ini. Namun taqiyahnya oke, itu memang dengan semengandung paham taqiyah. Jaizatul lil mu'minin, boleh
ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Li'anna daf'ad daror, karena bahwasanya mencegah kebahayaan ari nafsi daripada jiwa itu wajib bikadril imkan, sesuai dengan kemungkinan, artinya sesuai dengan kemampuan. Qala al-Hasan, telah berkata Hasan, akhadha Musailamatul Kadzdzab rajulain, telah mengambil oleh Musailamah al-Kadzdzab 2 orang, min ashabi Rasulullah SAW, daripada sahabat Rasulullah SAW. Faqala, lalu Musailamah al-Kadzdzab berkata li ahdihi, bagi salah seorang daripada 2 sahabat itu, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau menyaksikan Muhammad itu utusan Allah? Qala na'am. 2 kali na'am, artinya untuk menunjukkan bahwa tulen-tulen mengikuti Rasulullah SAW. Faqala apa tashhadu anni Rasulullah? Nah, setelah kau mengakui bahwa itu utusan Allah, kau juga mengakui saya menjadi utusan Allah? Qala na'am. Ya, nah ini para takiyah, ini pengakuannya na'am, takiyah, untuk membebaskan diri daripada pembantian Musailamah al-Kadzdzab. Fatarakahu, maka Musailamah al-Kadzdzab meninggalkan akan sahabat yang satu ini, dia sebelah dia mati. Wada al-akhara, lalu dia coba memanggil yang lain. Faqala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau menyaksikan Muhammad itu utusan Allah? Qala, maka yang tadi itu kata na'am, ya, saya akui. Qala apa tashhadu anni Rasulullah, lalu Musailamah bertanya lagi, apakah kau mengakui saya itu menjadi utusan Allah? Faqala inni asum talatan, saya ini berpuasa 3 hari. Artinya mengisyaratkan dengan punya kesempatan untuk mengakui, berpikir telur. Jadi dia kubau jawab lekan ni. Aqaddamahu wa qatalahu, maka dia pun mengajukannya dan yang membunuh. Berarti anaknya harus tampal. Berarti aku jadi Nabi Rasul. Nah, ini berarti si pertama mengucapkan dirinya, mengakui Musailamah al-Kadzdzab sebagai Rasul, sebagai bentuk takiyah. Sedangkan si kedua dia jangan dia memilih mati-mati, wah jadi masalah aku mempertahankan iman. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, maka sampailah hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasul bersabda, amma hada, adapun ini al-maqtul, yang terbunuh ini, famadha ala yaqinihi, maka dia berlalu atas keyakinannya, wasidqihi, dan kebenarannya, atas kebenarannya. Kemudian fahani'an lahu, maka ucapan selamat baginya, artinya bagus, mempertahankan diri, artinya mempertahankan keimanan, dia mempertahankan kehidupan ini, lalu keimanan pertahanan sampai mati. Wa ammal akharu, sedap adapun yang pertama tadi, yang kedua itu, faqabbala rukhsatallahi, maka dia pun menerima akan kemudahan daripada Allah, dari rukhsah dengan Allah Ta'ala ini. Fala taba'ata alaihi, maka tidak mengapa atasnya, artinya dia disampai di dengan kafir, lalu mengakui ke Rasulan Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab ini termasuk dukun sakti, gagah memang, banyak bukti-bukti daripada kesaktiannya. Ya, dia pertama ngaku diri jadi Nabi Rasul, sampai dipercayai para sahabat, nih dia saku menjadi Nabi Rasul, si Muhammad apa coba kemampuan? Arah kira-kira kemampuan pada para akun. Ya ni. Jadi dia tidak pantas jadi Nabi Rasul. Akulah si pantas. Memang zaman hidup Rasulullah, dia itu kumbi-umbi si Rasulullah SAW. Yang kumbi-umbi. Justru oleh saat Abu Bakar jadi khalifah, langsung program prioritas adalah memerangi nabi-nabi palsu.
memerangi nabi palsu. Memerangi dengan isi dia milik berzakat. Ya dia langsung tono tahu wasi si membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Waktu ini ya jadi budak terbayarlah isi mendoa Rasulullah si aran Hindun binti Utbah. Lantaran menurut Hindun binti Utbah mana si aran Utbah kemati si Sayyidina Hamzah. Nah iya ada kalau wasi kira kilo berapa awak? Arak berapa kilo? Kurang lebih. Lalu jangan kupeng entemas seberat awak. Si penting nebau memati Hamzah doang. Akhirnya tentu sanggup ya wasi. Jangan kena lengah Sayyidina Hamzah. Ada tumbak dengan jauh sampai tembus dalam Sayyidina Hamzah. Tembus. Demen tergeletak langsung uber isi Hindun binti Utbah. Antena terus burak jajan Sayyidina Hamzah. Antena papak luak jantung Sayyidina Hamzah. Langsung mau wasi mas setimbang setengah. Tono terus tahu dah terapetin si Sayyidina Bilal. Maka satu dulu kakak paman Rasulullah bunuh dia. Ya Allah ngumbi ke perasaan Rasulullah. Akhirnya mana-mana dengan bujuk rayuan daripada Sayyidina Bilal damai Islam wasi karena memang keluarga. Pelek kanggas pidong. Terus dia minta Islam saya nyesel ngumbi tangguh pau angan Rasulullah. Dekat mata Islam asal serbilan Rasulullah. Kemudian dia tahu yang satu kita anta aku ingat tuah li amak saya inun. Kemudian tahu lagu ndik dekat si Rasulullah. Nah iya terus si wayan sini terhargai si Rasulullah SAW. Wasine mbe tak memberikan kesempatan untuk membalaskan kematian Sayyidina Hamzah. Ya dia langsung mati Musailama al-Kadzab. Dia mati Musailama al-Kadzab si wasin. Adalah ya cara daripada para sahabat. Jadi di zaman Rasulullah dia dekat-dekat Musailama al-Kadzab baru lalu sini terfitnah. Apalagi kan sampai merangin dia. Justru di sini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar justru berijtihad. Karena apa? Setelah anda bermacam-macam kan coba rapetin berdiskusi, lalu tetap Musailama al-Kadzab mempertahankan diri sebagai rasul. Ya daripada dia Kadzab karena Raja Jain dengar marang jadi Nabi Rasul padahal dia jadi Nabi Rasul. Kalimat Kadzab adalah merupakan sikap mubalaghah, merupakan alamah karena yang silih kebohongan. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa yuhaddirukumullahu nafsahu, dan menakuti akan sekali kamu oleh Allah akan dirinya, aizatahu akan zatnya al-muqaddasah yang suci, pitaqiyah pada taqiyah, andamil haram daripada darah yang haram. Kemudian waparrajil haram daripada paraj yang haram, wa malil haram daripada harta yang haram, wa syurbil khamri dan minum khamar, wa hasadati zuri dan menyaksikan akan semua yang mendatangkan dosa, wa syirki billah dan syirik pada Allah, wa ilallahil masir dan kepada Allah lah tempat kembali, al-marji'u tempat kembali. Pazaruhu maka waspadailah dia, takutlah kepada Allah. Wala tata'arradu, jangan kalian menentang disuhti wa Quran Allah. Bi mukhalafati akami, dengan menyalahi hukum-hukumnya. Tanya tahu bedanya antara ridho timpal al-hub. Lamun ridho lawana as-sukhtu. Lamun hub lawana adalah al-ghadab. Nah, di beda antara al-ghadab timpal as-sukhtu. Lamun as-sukhtu adalah dengan si atasan tipe si bawaan. Dan ini bawaan suhtu terhadap si atasan.
Lamun ghadab bau dengan atas, bau dengan bawah. Boleh. Jadi misalnya ja'al amiru yashkhatu qaumahu. Telah datang gubernur itu, dia memarahi akan kaumnya. Dan kamu sebaliknya. Ja'atil aqwamu yashkhatuna li amirihim. Nah, lamun godok jana bau ja'al amiru yaghdibu qaumahu. Kemudian ja'al qaumu yaghdibuna li amirihim. Ada tak beda. Berarti lamun godok berlaku secara umum, namun sukhut berlaku secara khusus. Dengan kemudian arak ghaiz wal kadhiminal ghaidha wal 'afina lin nas. Kemudian para nahab, para hikdun, dan ini termasuk ya merupakan intijarul qalb, merupakan ekspresi daripada hati, penyakit hati. Wa ila Allahil masir, dan kepada Allah kembali al-marji'u. Fazaru, maka takutlah padanya untuk diazab, agar dia akan memberikan azab pada kalian. Wala tata'arradu, jangan kalian menentang lisuhti bagi kemurkaannya, bi mukhalafati ahkamihi, dengan menyalahi hukum-hukumnya. Wal ma'na, dan artinya apa? Annallaha yuhadzirukum iqabahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menakuti kalian dengan azabnya. Inda masirikum ila Allah, ketika kalian kembali kepada Allah, artinya mereka memang diminta azab. Lagu era dari kiamat. Dulu aja, wah, lamun nanti Allah Ta'ala murka, dilarang dengan bani, dengan dekat Allah, pasti wah langsung azab. Kul, katakanlah olehmu, wahai kekasihku Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, ay ma fi qulubikum, apa saja yang ada dalam hati kalian, minal bughdi, daripada marah, wal adawati, dan daripada bermusuh-musuhan, di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, autubduhu, atau kalian nampakkan dia. Jadi si masih terpendam di dalam hati, atau sudah terungkap dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk pegawaian. Ayat tuzhiruhu, kalian nampakkan, bisyatmi lahu, yaitu dengan mencaci makinya, wa ta'ni, dan mengancamnya, wal harbi, dan memeranginya. Ya sini ekspresian di para Rasulullah SAW. Ya alamuhullah, jadi isi masih tersembunyi di dalam hati, siwa terungkap dalam bentuk kata-kata dan pegawaian. Allah matahu, ayyah fazuhullahu alaikum, memelihara akannya oleh Allah atas kalian, fayujazikum, maka dia memberikan balasan kepada kalian dengannya. Wa ya'lamu ma fis samawati, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam di 7 lapis langit. Wa fil ardi, dan Allah juga Maha tahu apa yang ada di bumi. Minal khairi wasyarri, daripada kebaikan dan kejahatan. Wasirri wal alaniyati, dan yang rahasia dan yang nyata. Allah mawikan Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Min ahli samawati wal, daripada penduduk langit dan bumi. Dari ahli samawati wal ard, memberitahukan kepada kita tentang langit no yara, dan langit no yang penghuni. Arah lapisnya nah, langit pertama, langit kedua, langit ketelu. Nah inilah kadang-kadang dia bau sini jangkau si ilmuwan barat, si para saintifis barat, tentang langit. Sehingga di darat jarang menyebut langit, menunjukkan bahwa langit itu jauh di atas galaksi sekian banyak. Sementara si penghitungan jelo, bulan, bintang, planet-planet berkumpul dalam galaksi-galaksi ini lah, di bawah langit doang tahu. Di bawah langit doang. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua jauh. Apakah jarak antara langit pertama dengan langit kedua arah planet balik bintang arah tata surya? Nah dia lah yang dia bawah sini
jangkau si pemikiran dengan barat dari bawah si tembus si na isi satelit na isi teleskop. Maka si bukan adalah Allah. Lalu Allah kadang-kadang memberikan kepada para kekasihnya untuk menembus dilarak lintas batas, cara tembus sih. Para wali, ada beberapa kisah menerangkan tentang bahwa sebuah hamba Allah dia berjalan-jalan dengan bumi di aras. Aras itu kan jauh di atas langit sepitu, sehingga bahkan kegambaran langit sepitu terubah ke bumi. Yang tertulis oleh aras, misal dengan dulu kendekar di padang pasir sangat luas. Si luasnya siaran aras. Belakang itu aras itu pun masih ya terliputi si ruang hampa. Sekelilingnya ruang hampa. Ruang hampa ini lah isi sangat-sangat belik. Dia dah beriang di batas pelebik penduduk ini. Nah ya, as-samawati wal ard. Jadi Arab berarti penduduk langit, penduduk bumi yang kelas kita pada ini. Kemudian wa fil ardi ay min al khair wa syarri was sirri wal adiyati wa taqwallaha ala kulli syai'in qadir ayat min ahli samawati wal ard wa tawabuhum wa iqabuhum. Dan kepala mereka dan artinya diberikan oleh Allah kepada mereka dan siksaan Allah kepada mereka. Artinya menyiksa dan memberikan pahala Allah Maha Kuasa. Qadirun, Maha Kuasa. Dari syai' yang berkaitan dengan qadir kepada dia syai'un amun urida bihi khos. Sesuatu yang umum tetapi yang dimaksudkan khusus. Kadang-kadang syai'un ini artinya syai'un wajibul wujud, syai'un jaizul wujud, kemudian syai'un mustahilul wujud. Lalu kita maksudnya syai'un jaizul wujud, sesuatu isi kanggo nara kanggo ditara. Kemudian nanti ada berhubungan kudrat Allah Ta'ala kan jadi wajibul wujud dan si mustahil wujud. Karena si wajibul wujud zat Allah, sifat-sifat Allah. Selain daripada itu, dia jaizul wujud Tuhan. Maka apabila kuasa Allah berlaku kepada si wajibul wujud, berarti Allah kuasa mina diri kemesa. Allah kuasa menentukan sifat-sifat kemesa. Sementara zat Allah maupun sifat Allah didarah dengan mina ini. Termasuk Allah Ta'ala sendiri dia ada mina diri. Jadi mina diri dia dalam mempengaruhi dia pada sebab tanpa sebab. Sehingga yang demikian kudrat Allah Ta'ala dia ada berhubungan dengan si wajibul wujud. Kudrat Allah Ta'ala pun dia ada berhubungan dengan si mustahilul wujud. Lalu berhubungan dengan si mustahilul wujud berarti Allah Ta'ala dengan kudrat iradatan minat sesuatu si mustahil. Si mustahil wujudnya adalah sesuatu isi jadi sandingan Allah, sekutu Allah. Kemudian termasuk masih adalah sesuatu isi mengarah kepada penyembahan selain Allah. Ini si mustahilul wujud, mustahilul wujud. Tandingan Allah Ta'ala adalah mustahil. Dalam berkaitan kudrat Allah kan mustahil wujud berarti ya harap sekutu Allah. Ya harap sekutu sifat dan kekuasaan kanca Allah. Lamuna kudrat itu berhubungan kanca si wajibul mustahil wujud. Nah ya sebabnya kudrat Allah hanya berhubung kanca si jaizul wujud doang. Habis jaizul wujud ini ialah ma yatasawwaru fil akli wujudu wa adamuhu. Si tergambar baru diterima seakal sehat tentang pernyataan arak di araknya. Ia parang jaiz. Namun mustahil
ma la yatasawwaru fil akli adamuhu wujuduhu mustahil. Jadi mustahil wujud. Dan bawa akal sehat menerima suatu pernyataan bahwa arak barang si mustahil dan jarak barang mustahil. Padahal di darat, di kanggo arak. Kemudian si wajib adalah ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Lamun si wajib wujud adalah ini tergambar oleh akal sehat tentang tidak araknya. Sehingga lamun arak misalnya itu tuan ku melining wale bumi ini. Genmit Allah Ta'ala di darat baidaiku. Sampai ketuan berapa dengan arak atau beli mana beli kerja Allah Ta'ala di dua tuan dua doang di dua doang pada beli kerja Allah Ta'ala jika ini umur beli umur pun di kuah beli kerja Allah Ta'ala nah iya wah dengan si pulang bawa menurut jatuh jadi Allah Ta'ala di narak dan inilah ia si mustahil menurut dalil akal bahwa akal sehat dan bau menerima pernyataan si mengatakan Allah Ta'ala nuriara dengan dalil apapun dan dalil apapun jadi alasan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala nuzilat hadil ayat ini fahfil munafikin pada orang munafik wal yahudi dan orang Yahudi yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Ingatlah akan suatu hari tajidu kullu nafsin, hari yang menjumpai oleh setiap orang ma'amilat apa saja yang ia lakukan hidup di dunia ini. Faktor hidupnya sekecil apapun pegawaiannya gendai doang, cuma arak suatu tutup arak si dan tertutup arak hanya sekedar tertutup doang lagu iman terhapus. Min khairin daripada kebaikan muhdaran akan dihadirkan maktuban fi diwaniha dicatat fi diwaniha pada daftarnya ada buku-buku catatan daripada amal yang bagus wa ma amilat min su'in dan apa saja yang dilakukan oleh jiwa itu daripada kejahatan ay min kabihin daripada kejahatan tajiduhu makduban dia nafsu itu akan menjumpai akan amal jahatnya itu tertulis fi diwaniha pada daftar kejahatan ya, pasti kan gede didarat kan hilangan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Kamu menginginkan bahwa antaranya dan diantaranya amadan ba'idan. Apa maksudnya antaranya? Walladzi amilathu nafsun min su'in, yaitu apa yang dilakukan oleh jiwa oleh setiap orang daripada kejahatan. Tatamanna tabaudan ma bainan nas wa bainas su'i, memang menginginkan akan jauhnya antara apa yang ada antara manusia dan antara kejahatan. Artinya dalam soal pegawaian ini, dalam kehidupan memang sangat kita melihat untuk jauh secara tulen daripada kejahatan. Dinarak dengan isi beriman milih datang kipak kejahatan. Lamun mula beriman dia mungkin menginginkan rapat kepada kejahatan. Kama bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana ia menjarai antara masyriq dan maghrib. Lau anna bainaha wa bainahu ajalan tawilan, seandainya kalau ada di antaranya antara itu si kejahatan dan antara manusia jarak yang sangat jauh mimatla isyamsi daripada tempat terbitnya matahari atau maghribiha atau tempat terbenamnya sangat jauh la farihat
niscaya dia akan senang. Bizalika dengan jarak itu, dia jarak jauh itu. Wa yuhazzirukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menakuti kalian nafsu akan dirinya indal maksiati, ketika maksiat. Ay zakarallahu ta'ala hada, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut akan ini awalan, pertama-tama. Untuk apa dia menyebut-nyebutnya? Lil man'i min maulahu, karena ada tegahan, artinya supaya orang tercegah daripada mualatil kafirin, daripada menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Wataniha, dan yang kedua, lil hatti ala amalil khari, yaitu untuk menganjurkan atas perbuatan yang bagus. Wal man'i min amali syarri, dan mencegah daripada amal yang jahat. Wallahu raufun bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maha penyayang, maha kasih sayang terhadap hambanya. Ay al-mu'minin, hamba yang beriman. Ay kama huwa muntaqimun minal fasaqin, sebagaimana Allah mengancam daripada orang-orang fasik. Bahwa raufun bil mutiin, maka dia sangat kasih sayang pada orang yang berbuat taat. Jadi laporan fasik dia ancam dengan azab. Nah, sebaliknya dengan si taat justru dunia basyirah, kabar gembira dengan penuh kasih sayang. Wal muslimin, begitu orang yang berbuat bagus, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji isi bagus kepada basyirah. Kul, katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya. Kata Allah menyuruh Rasulullah. Jadi maksudnya adalah untuk mengkanter dengan kafir isi kumbi angkat pada menyembah patung ni. Kan tahu yang tersendiri pada minaknya, maka anda jadi penyembahnya. Seharusnya ia penyembahan pada karena anda pada minaknya. Dia nyembah anda, kemudian kata ada persembahan. Dia menjawab, ma na'buduhu illa hubban lillah. Ndek ku nyembah ia, lagu andek ku sekira andangin patung-patung karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Naya, terus terdilai salah satu dia dengan cinta ni. Tapi justru ada benci karena cara mewujud cinta kepada Allah dengan cara benci si Allah. Nah yang diturun, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ai in atba'tum syariati, jika kalian mengikut syariat saya. Yurdillahu ankum, niscaya Allah reda daripada kalian. Wa yakshiful hujuba, dan ia akan membuka, akan tirai-tirai angkulubikum daripada hati kalian. Dengan bagaimana? Bitajawuzi, dengan menghapuskan atau melewatkan amma salaf, daripada apa yang sudah lewat, yang dulu daripada dosa kalian. Jadilah bertobat ke dosa silai-ilai itu lalu Allah Ta'ala ngaturia. Kadang-kadang Allah SWT akan memusnahkan ia, sebab ia menyebabkan kepada lupa dari Allah. Amal jangan ya tindik wah dan ikuti dengan si menyembah berhala-berhala ataupun patung-patung si pada bina ini. Dah ikuti. Jadi bahawa dia katakan bahawa kalau ia sekiranya sebagai cinta kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak suka terhadap pegawai dan semacam apabila gawe atas dasar makhluk, dan karena Allah semata-mata. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yakshiful hujuba, dan Allah akan membuka, akan tirai-tirai
dinding-dinding angkulubikum daripada hati kalian, bitajawuzi amma salafa dengan meluluskan apa yang sudah berlalu, bidzulubikum daripada dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah dia sekedar pengampun doang, penyayang ya. Bahkan dalam beberapa ayat keterangan setelah Allah memaafkan, Allah ngerbeng ridho, Allah ngerbeng surga. Mbak tak akan mau di dunia. Pengen yang maaf di suatu bari tentang anunya kesalahan pada ia. Maaf suatu nama. Sangat kita keliru, merasa keliru dengan sebab ledakan sida, dan sebab benci sida. Maaf lah, ini dinara unsur sengajaan, semata-mata melakukan tumbuh daripada hati nurani secara rasional, ini emosional. Nah kemudian tentu dengan isi dengan maaf lo, pemaafan tekan, maafan tu. Lagu ndek na berbeda antara. Ndek dengan kupidaan kembali tahun 2 tahun dinara sekalipun dengan sifatnya Allah Ta'ala Raja. Nah adapun Allah Ta'ala dia main berbeng rahmat, pengampunan, berbeng rahmat, berbeng surga bagi dengan saya bertaubat. Jadi ruang murah na Allah Ta'ala. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa qala ad-Dahhak nuzilat, diturunkan hadil ayat, ini ayat di hakil Yahudi pada hak para Yahudi liqaulihim, karena perkataan mereka nahnu abna'ullah wa hibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah dan kasih-kasih Allah. Ongkat dengan Yahudi. Lalu simun ini adalah ya Yahudi si ece-ece doang. Lamun Yahudi sejadi ulama aja ada justru junjung tinggi Rasulullah SAW di para pengikutnya. Jadi ya tersebut bahwa ya cintai Allah dan tersebut wa qala ad-Dahhak, berkata ad-Dahhak an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas, wa kapan Nabi SAW ala Quraisy, telah berdiri Rasulullah SAW di depan orang-orang Quraisy yang banyak. Wahum fil Masjidil Haram, mereka itu berada di Masjidil Haram. Waqad nasabu asnamahum, dan sungguhnya mereka itu telah meninggikan akan berhala-berhala mereka. Wallaku 'alaiha baidal ni'am, dan mereka menggantungkan padanya akan baidal ni'am, yaitu ain ni'amul abyad, yaitu binatang-binatang berwarna putih. Arek mengartikan baidal ni'am ini adalah telur dinosaurus. Telur dinosaurus. Karena dinosaurus itu kan memang yang dibilang kentok. Jadi bertelur pelik, lo mau beli hiu. Ya. Waja'alu fi azaniha asyunupa, dan mereka menjadikan pada leher-leher pada telinga-telinga itu si ni'am, ada itu si hewan, apakah ya pelihara unta, sapi, bebek, as-sulupa, yaitu macam anting-anting lah. Wahum yasjuduna laha, dan mereka itu bersujud baginya. Faqala, dia berkata, ya ma'syara Quraisy, hai semua orang Quraisy, wallahi, demi Allah, laqad khalaqtum millata abikum Ibrahim, sesungguhnya kalian telah menyalahi agama nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim, Ismail dan Ismail. Faqalat Quraisy, sudah berkata Quraisy, indama na'muduha hubban lillah, kami menyembah apa yang kalian lihat ini adalah semata-mata cinta pada Allah. Liyuqarribuna ilallah, agar mereka lah yang mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, yang sedekat-dekatnya. Panuzilat, maka diturunkanlah firman Allah ini. Hadir ayat diturunkan. Wa qila, dikatakan, inna nasara Najran,
sesungguhnya orang Nasrani Najran. Kalau mereka berkata, innama nu'azzimu al-masyiha, kami ini hanya mengagungkan akan Masih. Kenapa? Hubban lillah, kami mengasihani si Al-Masih, kami mengagungkan, kami menghormatinya semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena Al-Masih. Panudilat hadil ayat, diturunkan pula ayat ini. Walamma nudilat qala Abdullah ibnu Ubay, berkata Abdullah bin Ubay li ashabi, bagi para sahabatnya, inna Muhammadan yaj'alu ta'atahu hubban lillah, sesungguhnya Muhammad menjadikan ketaatannya itu kataatillah, seperti dia berbuat taat kepada Allah. Wa ya'muruna an nuhibbahu, lalu dia perintah kita untuk mencintai Allah itu, kama habbatin nasara al-masihah, sebagaimana mencintai oleh orang-orang Nasrani akan Al-Masih. Wa qalatil yahudu, berkata orang-orang Yahudi, yuridu Muhammadun an nattakhidahu rabban, si Muhammad itu ingin agar kita menjadikan sebagai Tuhan. Coba Muhammad dia nebeng kita ngandangin patung, dia nebeng kita ngandangin berhala, dia nebeng sekali. Karena apa? Karena ia sendiri boleh jadi nenek Muhammad nih, adik kesempah ini, ia boleh jadi nenek Muhammad nih. Ya. Qala annat takhizahu rabban hananan, dia menjadi Tuhan yang patut disembah, kama ittakhadatin nasara, sebagaimana telah menyembah oleh orang Nasrani Isa hananan, sebagaimana sembahan. Fa'anzalallahu bisababi qaulihim, maka Allah menurunkan dengan sebab ucapan mereka qaulahu ta'ala, qul atii'ullah wa atii'ur rasul. Dalam ayat lain, ya sehingga in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan sebab alasan daripada lagu, setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan atii'ullah wa atii'ur rasul, terus sampai pada fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin wallahu a'lam bissawab.